Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita terus senantiasa bersyukur atas limpahan berkah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mana dengan nikmat tersebut jelas semua kebaikan bisa kita laksanakan. Maka untuk mensyukuri nikmat tersebut terus melakukan amalan-amalan soleh, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan terus melaksanakan ibadah, mengikhlaskan niat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka wasiat takwa yang terus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu bekal yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala ketika seorang hamba terus bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ingat, yang membedakan orang di sisi Allah itu bukan kedudukan dia di dunia lah. Bukan karena dia kaya kemudian dia lebih tinggi daripada orang miskin. Bisa jadi orang miskin ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada dia yang kaya. Begitu juga ada orang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Maka jangan sampai dia menyangka pangkatnya tersebut akan memudahkan semua urusan di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa taala adalah Allah Jalla Jalaluh mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang terus bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari semua yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Semua amalan kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, dan ini di antara cara kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab beliau Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-39 dari kitab ini, babun hakul jari wa wasiyatu bihi. Bab tentang hak tetangga dan berbuat baik atau berwasiat baik kepada mereka. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hidup di dunia ini kita butuh kawan untuk hidup jemaah. Kita butuh kawan. Dan sejatinya kita akan tidak bisa atau kita tidak bisa menjadi baik
kalau tidak ada orang yang ngasih tahu kesalahan kita, jemaah. Makanya di antara peran seorang tetangga atau mungkin sahabatnya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengingatkan dia kebaikan, maka itu yang kita harapkan. Kita hidup di dunia ini, kita katakan tidak bisa sendirian, maka kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita ketika kita lupa, kemudian membenarkan apa yang kita kerjakan ketika salah, dia benarkan, oh ini yang benar, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, bahkan Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Maka sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan disebutkan oleh para ulama, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam suatu apapun, ini adalah ibadah, masalah ibadah, jemaah. Maka ketika antum mengamalkan suatu amalan dan itu adalah ibadah, tidak boleh antum sekutukan dengan Allah itu ada orang lain. Contoh misalnya, apalagi itu juga kehususan dari Allah Rabbul Alamin. Mana? Memberikan jodoh, memberikan rizki, memberikan anak misalnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan hal tersebut. Maka enggak boleh kita datang ke dukun supaya punya anak, sedangkan dukunnya belum punya anak. Datang ke dukun supaya dia dapat jodoh, dukunnya sudah sampai tua, dia tinggal sendirian di hutan sana, enggak ada istrinya, dia tidak memiliki. Kenapa kok kita ke sana? Kenapa kok kita ke sana? Padahal yang memberikan adalah Allahu Rabbul Alamin. Bahkan ada orang datang ke dukun minta supaya dia kaya. Dukun itu aja nggak kaya-kaya dia. Seandainya kalau bisa kaya, ngapain dia jadi dukun? Lebih baik dia berubah jadi pengusaha dan yang lainnya. Dan ini harus kita pikirkan. Semua ibadah itu tidak layak diperuntukkan kepada selain Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Maka kita sebagai anak, ketika orang tua kita masih hidup, tidak ada celah untuk melakukan durhaka kepada mereka. Enggak ada. Karena yang memerintahkan adalah Allahu Rabbul Alamin. Ingat, berbuat bakti kepada orang tua itu, nanti akan sampai juga babnya. Kita berbuat bakti kepada orang tua itu bukan karena dia berbuat baik sama kita. Nah, bukan karena mungkin yang dia memberikan semua yang kita inginkan, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak. Tapi kita berbuat baik itu karena Allah yang memerintahkan. Seandainya ada di antara kita, mulai dari kecil dititipkan di panti asuhan, setelah antum sukses jadi dari manajer misalnya, tiba-tiba orang tua antum datang untuk minta uang belanja, maka wajib antum berbuat baik kepada orang tua tersebut. Jangan sampai antum mengatakan, dia nggak pernah berbuat baik sama saya ditinggalkan di panti asuhan. Kita katakan, seandainya bukan karena Allah, kemudian adanya orang tua, mungkin antum tidak akan hidup dan bahkan antum tidak akan sukses. Itu satu hentakan, atau ketika dia berusaha melahirkan kita, seorang ibu atau seorang bapak yang mungkin memberikan kita makan, mungkin cuman sampai berapa tahun kemudian dititipkan kita di panti asuhan misalnya, itu tidak bakalan bisa kita akan balas. Maka hanya sedikit dengan dunia berikan mereka supaya mereka berbahagia. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berbuat bakti kepada kedua orang tua tidak dipilih-pilih karena mereka berbuat baik kepada kita ataupun tidak. Wabidil kurba, kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, saudara-saudara kita yang dekat, yang ada rahim dengan kita. Maka jangan sampai ada sedikit masalah akhirnya kita memutus tali silaturahmi. Jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi ada seorang adik kakak gara-gara warisan akhirnya dia tidak pernah bertegur sapa. Hati-hati ketika kita terjadi hal tersebut, kedua-dua kita diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianggap memutus tali silaturahmi. Karena walaupun mungkin kita punya adik misalnya atau kita punya kakak, mereka yang buat masalah, bukan kita yang membuat masalah. Maka antum jangan mengatakan, dia yang menjauhi saya Ustaz, dia yang melakukan perbuatan ini Ustaz.
Saya pun bertegur sapa dengan dia. Dia kadang-kadang tidak menyapa Ustaz. Kita katakan terus antum sambung tali silaturahmi. Maka kalau antum biarkan dia tidak bertegur sapa, antum berusaha menyambung tali silaturahmi tersebut, sama kita dengan dia. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang dia memutus tali silaturahmi. Harus berusaha untuk sambung. Walaupun bukan kita yang salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu ketika saudaranya berbuat baik sama dia, dia balas kebaikan tersebut. Dikasihkan minjem uang mungkin, atau dikasihkan uang 1 juta, ketika saudaranya lagi nggak ada duit, dia ngasihkan balik lagi kepada kakaknya atau kepada saudaranya. Bukan itu yang disebutkan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu membalas sama dengan yang diberikan kebaikan oleh saudaranya. Walakinnal wasilu idza qata'a rahimahu wasalahu. Kalau orang yang menyambung itu adalah orang yang ketika diputus tali silaturahminya oleh saudaranya, dia berusaha untuk terus menyambung hal tersebut, menyambung. Walaupun nggak mau ditegur sapa, walaupun dia benci sama dia, nggak apa-apa. Maka silakan antum terus sambung, terus sambung, terus sambung. Mudah-mudahan nanti ketika antum sudah bermuamalah baik dengan dia, atau mungkin beberapa puluh tahun setelahnya baru dia sadar, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kita ikut-ikutan memutus tali silaturahmi. Nah, kemudian wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wal jaril junubi wa jaril dil kurba. Wal jaril junubi wa sahibi bil jambi. Wa bani sabil wa ma malakat aimanukum. Kemudian berbuat baik kepada tetangga yang dekat, kemudian tetangga yang jauh, kemudian karib kerabat kita, teman kita jemaah, teman sejawat yang antum sekarang tuh bestie antum misalnya, dari dulu dekat dengan dia. Nah, terus berbuat baik kepada mereka. Wa bani sabil, kemudian orang-orang yang terputus bekalnya ketika melakukan perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang memiliki budak atau mungkin pembantu, maka terus berbuat baik kepada mereka. Maka yang jadi syahid di sini dari judul yang kita baca, bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang dekat di samping rumah kita atau yang jauh. Karena disebutkan oleh para ulama, tetangga itu 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 di depan, dan 40 di belakang. Itu dikatakan tetangga. Maka yang lebih tetangga lagi yang di samping rumah antum. Maka kalau ada acara-acara, jangan sampai antum lupakan mereka. Tapi dia bukan orang Islam, Ustaz. Walaupun dia bukan orang Islam, antum undang dia datang. Tapi besok kalau antum diundang acaranya nggak usah datang, apalagi kalau acara khusus misalnya. Kalau antum misalnya ada acara walimahan, undang datang. Tapi nanti kalau acara misalnya antum Natal misalnya, tahun baru, karena kita kan meyakini itu tidak boleh. Dan itu adalah berarti mereka merayakan ada Tuhan mereka. Sedangkan kan kita tidak memiliki Tuhan seperti itu. Maka silakan kita minta maaf. Bukan masalah anda nggak bisa datang. Sebenarnya pengen datang. Cuman dalam agama Islam itu, saudaraku, ini nggak boleh. Nantilah kalau acara yang lain insya Allah anda datang. Ada nikahan di tetangga misalnya, dia bukan orang Islam misalnya. Antum datang bantu-bantuin. Datang bantu-bantuin silakan. Untuk bantuin dia untuk misalnya merapikan kursi, menyiapkan makanan, misalnya, silakan bantu mereka. Dan ini adab yang diajarkan dalam Islam, jemaah. Jangan sampai beda agama antum gak bertegur sapa sama dia. Mudah-mudahan dengan akhlak yang kita tunjukkan kepada mereka, mereka akan tahu Islam itu seperti ini. Bukan Islam yang dengar-dengar, oh Islam ini kalau dia ngelihat kita itu kayak pengen dibunuh. Lah, jemaah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi muamalah dengan orang di luar agama Islam. Beliau bertutur kata baik. Bahkan pernah kita sebutkan, ada anak orang Yahudi yang dia sakit. Nabi kunjungin ke sana, jemaah. Dikunjungin ke sana, ke rumah orang Yahudi tersebut, jenguk anaknya yang sakit, disebutkan sakit parah. Akhirnya karena ngelihat bagusnya akhlak Nabi SAW, padahal bapaknya ini masih orang Yahudi, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ati Aba Qasim,
Wahai bunayya, ikutin Aba Qasim itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anaknya bersyahadat, masuk Islam. Dia masih dalam kondisi Yahudi bapaknya, karena saking ngelihat bagus adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebenarnya dalam hatinya merasa, oh jelas ini memang yang terbaik dan seterusnya. Nah, tunjukkan akhlak kita kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang tetangga ini, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis yang pertama tentang masalah bab ini. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu. Nabi mengatakan, malaikat Jibril ini kalau datang, ini sering wasiatin saya untuk tetangga. Wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetanggamu. Wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetanggamu. Sampai aku menyangka kayaknya tetangga ini dapat warisan dia. Karena Nabi SAW diwasiati terus berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Karena kenapa? Tetangga ini adalah orang yang paling pertama yang akan bantuin kita kalau ada apa-apa, jemaah. Kalau antum muamalahnya bagus, ada apa-apa antum sakit sendirian, itu tetangga itu yang bantuin kita. Rumah kebakar misalnya, apa meledak, mungkin tonggas antum nggak akan mungkin nelpon mungkin saudara antum di Manggar, cepat datang kebakaran, antum nunggu habis rumah antum. Maka tetangga yang datang bawa air disiram. Kalau akhlak kita baik kepada mereka, maka mereka akan berbuat baik kepada kita, dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, malaikat Jibril terus mewasiatkan kepada aku untuk berwasiat baik atau berbuat baik kepada tetangga. Bahkan para ulama mengatakan dalam istilah mereka, al-jaru qablad dar. Tetangga dulu antum melihat, baru beli rumah. Karena terkadang keluarga kita ini akan kena dampak dari tetangga tersebut. Antum kalau punya tetangga baik, dia mungkin bagus agamanya, akhlaknya bagus, nanti kalau anak antum main ke tetangga antum, dia pulang luar biasa dia. Ya ta'asar, dia akan dapat bekasnya atau dia dapat pengaruh dari tetangga tersebut. Baik tetangganya, masya Allah ini dan ini, dan itu yang perlu kita lihat. Dan alhamdulillah kalau di kampung itu masya Allah, kita sama tetangga itu kayak keluarga, karena nggak ada batasan. Kalau sekarang kan bertembok semua, jemaah. Mau lihat tetangga nggak tahu, mau ngasihkan makan juga, mencet bel juga nggak ada yang keluar. Tapi ya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Dzar. Ini dinasihatkan kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kata Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Kalau engkau memasak sayur yang di sana ada dagingnya, yang nanti kemungkinan akan keluar wanginya ke tetangga sebelah, perbanyak airnya. Perbanyak airnya. Fa'aksir ma'aha. Engkau perbanyak airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan bagi-bagi kepada tetanggamu. Minimal ya tetangga di kiri kanan kita lah gitu. Atau mungkin bisa yang tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Hadiahkan mereka. Kemudian yang tetangga yang dikasihkan hadiah, ya jangan ngomong aneh-aneh juga. Alah, cuman makanan gitu, anak aja tiap hari bisa beli katanya. Paling harganya cuma 5.000. Enggak, jangan cuma. Maka silahkan kita ambil. Bahkan Nabi SAW nanti di babul at'imah ada hadiah-hadiah yang enggak boleh ditolak. Ada hadiah-hadiah yang enggak ditolak, bahkan hukumnya adalah haram antum menolak hal tersebut. Mana dia? Ketika antum disuguhkan makanan sama orang lain, dia sesuai dengan kondisi. Kalau makanan haram jangan diambil. Nah, jangan diambil. Makanan yang siap saja sudah dikatakan, antum ambil dia untuk menjaga hatinya. Kemudian diantaranya juga minyak wangi. Kalau ada yang menawarkan minyak wangi sama antum, maka silakan. Kemudian yang ketiga itu disebut al-wisada. Al-wisada itu bantal yang antum pakai tidur. Ketika ada orang yang memberikan kepada antum, ambil. Cuman yang ngasih ya jangan dikasih yang ada peta-petanya gitu. Nah, yang bagus. Ini sudah petanya penuh kiri kanan atas bawah, dikasih baunya masih menempel. Iya, jangan gitu juga ngasih hadiah. Nah, kasihkan yang terbaik dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya dalam riwayat yang lainnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Inna khalili wasani." Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya kekasihku memberikan wasiat kepada aku, "Idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'aha, summanzur ahla baiti min jiranika fa'asibhum minha bima'rufin." Jikalau engkau memasak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya, kata Nabi SAW. Kemudian lihat tetanggamu, kemudian kasihkan dia makanan tersebut. Apalagi kalau tetangga kita tahu dia miskin, tidak sekaya kita, silakan. Mereka itu senang dikasihkan hadiah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adulukum, maukah kalian aku kabarkan suatu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian kerjakan kalian saling mencintai. Tahabu, saling kasih hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Nah, ini dia, saling kasih hadiah. Kemudian yang berikutnya, ternyata orang-orang yang suka mengganggu tetangga, yang kita membuat tetangga itu tidak nyaman, itu ada ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya dari Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang suka usil sama tetangganya, yang tetangganya itu tidak nyaman dengan dia, yang tetangganya itu merasa susah dengan gangguan darinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wallahi la yu'minu, demi Allah enggak beriman dia, demi Allah enggak beriman dia, demi Allah tidak beriman dia. 3 kali Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Akhirnya mendengar hal tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak menjadi tenang gara-gara gangguan darinya. Maka dari sini kita bisa ngambil faedah, mengganggu tetangga itu enggak boleh, jemaah. Enggak boleh. Enggak boleh antum ganggu tetangga antum. Ada yang mukul-mukul tembok misalnya, atau antum muter murotal misalnya di rumah, kenceng-kenceng, tetangga antum sakit, pada saat terganggu, dia pengen istirahat, naam, dia baca Al-Quran. Jangan antum sampai mengatakan, Ustadz, Al-Quran loh Ustadz, mungkin kayaknya dia ada jinnya. Enggak, orang bukan masalah jinnya. Orang kalau lagi sakit tuh nggak mau dengar apa-apa, dia nggak mau dengar berisik. Walaupun Al-Quran antum bacakan tuh pusing juga kita di sampingnya, bukan karena ada jinnya, karena mereka pengen istirahat. Jangan mengatakan kayaknya banyak jinnya Ustaz. Masa baru motor murotal agak kecil dia marah-marah Ustaz, terganggu orang. Maka jangan. Kemudian dengan apa juga mungkin ribut-ribut apa, maka usahakan jangan sampai mengganggu tetangga kita kalau bisa. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, kata Nabi SAW, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang tidak merasa aman tetangganya karena gangguan darinya. Ini nggak boleh. Apalagi ada tetangga yang buang sampah ke tetangga sebelahnya, walaupun mungkin ada mangganya yang masuk di halaman antum, maka masa nggak bisa ngomong bagus-bagus dengan tetangganya antum tersebut? Ngomong bagus-bagus. Insya Allah kalau kita ngomong bagus tuh aman. Saudaraku, ini kayaknya mangga nih daunnya masuk ke dalam nih, gimana ini kita selesaikan nih? Apakah butuh dipotong kah atau yang lain? Gini aja, gak usah dipotong, nanti kalau ada sampahnya antum saja yang sapu, tapi nanti kalau ada buahnya fadol diambil. Kan selesai masalah jemaah, selesai masalah. Ada timbal balik di sana, aman. Ini baru ada 1-2 dilempar ke sana, ini ribut lagi dia. Kayaknya nggak nyaman tetangganya, ribut, bermusuhan terus dia. Nah, cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Kalau antum nggak setuju, ya hak antum untuk memotong pohon tersebut, karena dia masuk ke areal kita. Dia masuk, tapi dengan syarat rembukin sama tetangga tersebut. Rembukin, karena suatu hari ketika kita ada masalah, mereka yang paling pertama yang akan membantu kita, jemaah. Kemudian yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan,
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ya nisa al muslimat, wahai kaum wanita, kaum muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah sekali-kali tetangga meremehkan tetangganya, walau bifirsina syatin, walaupun dia hadiahkan kepada tetangganya itu hanya sekedar kikil kambing saja. Kikil kambing saja. Karena zaman dulu ya kikil kambing itu sesuatu yang sangat remeh. Kalau sekarang kayaknya makanan yang mewah jemaah. Antum dibawakan kikil, bahagianya luar biasa. Daripada beli di rumah Padang di sana 20.000 jemaah, gratis, alhamdulillah kan. Nah, enak lagi, alhamdulillah, seperti itu. Maka di sini Nabi SAW mewasiatkan terutama bagi perempuan-perempuan, karena mereka yang suka masak, jemaah, jangan pelit. Dan kita juga sebagai seorang suami ketika melihat ada masakan banyak dimasak oleh istri kita, dan kita khawatir makanan itu basi nanti dan gak habis, fadol, antum suruh kirimkan ke tetangga. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Dzar juga, Abu Dzar ini pernah mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, ada seekor kambing, ada kambing di rumah sana, disembelih, nanti hadiahkan kepada tetangga kita. Sedangkan tetangganya adalah orang Yahudi, dihadiahkan kepada tetangganya orang Yahudi tersebut. Dan itu adalah kebaikan. Walaupun kita berbuat baik kepada orang Yahudi, orang di luar dari agama Islam, kita dapat pahala, jemaah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi antum berbuat baik kepada kaum muslimin, dapat pahala banyak juga itu. Nah, dapat pahala banyak juga kepada kaum muslim. Dan jelas ketika kita menolong saudara kita, kita berbuat baik kepada saudara kita, itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba ketika dia menolong saudaranya. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya ketika dia menolong saudaranya pula. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini saking pentingnya dan saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamna'u jarun jarahu ayyagriza khashabatan fi jidarihi. Maka tidak boleh seorang tetangga itu melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di atas temboknya. Sampai sebegitunya, jemaah. Nabi SAW mengatakan berbuat baik kepada tetangga. Dan bahkan kita cari ternyata manfaatnya, tembok kalau dia dikasihkan kayu di atasnya itu lebih kokoh daripada nggak ada sama sekali di atasnya. Dan ini juga keutamaan bagi kita berbuat baik kepada tetangga, dan tetangga juga membuat atau membantu kita supaya tembok kita kokoh. Tapi yang jelas tetangga sebelah harus minta izin. Kalau nggak diizinkan sama tetangga, jangan dia ngomel-ngomel. Dia mengatakan, nih dalilnya nih. Nabi SAW mengatakan, jangan larang kita menancapkan kayu di tembok engkau. Engkau nggak mau, berarti engkau telah mendurhakai Nabi SAW. Lah jemaah, itu haknya, dia tembok-temboknya sendiri. Antum jangan ngegas. Nah, antum jangan ribut sama tetangga. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tapi ingat, tetangga yang diminta izin untuk ditancapkan kayu di temboknya, usahakan izinkanlah tetangganya. Berarti harus sama-sama sadar ini. Tetangga yang minta mau menancapkan tembok di tembok tetangganya, izin. Kalau enggak diizinkan ya sudah. Tinggal antum buat kayu aja untuk menopang apa, kalau mau buat tempat parkir misalnya yang ada tembok tetangga dan seterusnya. Nah, itu yang lebih baik. Tapi sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiat beliau untuk berbuat baik kepada tetangga ini, kita dinasihatin atau diingatkan oleh Nabi SAW supaya tidak melarang orang yang menancapkan kayu di tembok kita dari tetangga tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir,
jangan dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Maka barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong baik atau dia diam. Ini diantara yang diingatkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tuh dia tidak suka atau dia tidak mengganggu tetangganya, dia tidak mengusik tetangganya. Dan mengganggu tetangga ini nggak mesti harus perbuatan, jemaah. Itu juga bisa dengan ucapan, kemudian tingkah laku. Kita dilarang mencaci maki mereka, nggak boleh. Bahkan tetangga yang baik itu tidak ikut campur dengan urusan pribadi tetangga. Biasanya kalau tetangga lagi ribut sama suaminya, tetangga itu paling luar biasa dia. Bahkan telinganya ditempelkan di dinding. Ini lagi apa ini? Lagi apa nih? Ribut apa ini? Suaminya dia selingkuh, nikah lagi. Heboh dia terus cerita. Enggak boleh. Ini dilarang kita, karena masuk ke dalam larangan tersebut. Enggak boleh kita membuat tetangga itu terganggu dengan apa yang kita lakukan. Sudah diam kalau enggak ada. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara cara membuat kita ini hidup bahagia, jemaah, hidup tenang, apa? Gak usah urusin tetanggaan tuh. Mau dia nikah lagi, biarin. Mau dia beli mobil lagi, biarin. Karena kalau antum usik dia atau antum ikut-ikutan, ikut campur, ini nikah lagi suaminya, 2. Antum belum nikah, baru satu aja. Satu race kita, kapan bisa nikah lagi nih? Ya Allah, kapan bisa nikah lagi? Nanti dengar-dengar cerita ini, akhirnya gimana caranya? Diam-diam antum selingkuh, antum melakukan perbuatan haram. Pusing kita, gak tenang. Sama juga ketika ada tetangga punya mobil 2 misalnya, biasa-biasa aja. Antum nanti kalau bahasa kerennya julid misalnya, pusing antum. Ini dari mana dia dapat mobil ini? Kayaknya dia main judi online. Kayaknya dia ini. Kepala kita yang pusing mikirin tersebut, jemaah. Tapi kalau antum gak usah urusin, ya Allah, tenang, kepala ini apa urusan kita? Gak ada, jemaah. Mau dia nikah lagi, mau dia punya mobil, gak ada urusan kita. Tenang kita, tidur punyanya. Tapi kalau antum mikirin tetangga tuh, tidur antum gak tenang. Wahaya terus. Ini mobil dari mana? Kayaknya pesugihan dia. Antum yang stres mikirin apa yang dia dapatkan tetangga tersebut. Itu disebutkan oleh para ulama. Kalau antum pengen bahagia, maka jangan urusin tetangga antum. Kecuali kalau nasihatin dia lagi cekcok sama keluarganya. Kemudian antum lihat ada sesuatu perlakuan yang kurang baik yang dia lakukan, misalnya dia mukul istrinya atau istrinya nendang suaminya misalnya, kebalikannya. Antum datang ke sana nasihatin, bagus. Tapi kalau kepo nggak usah. Kepo itu buat kita pusing, jemaah, bener loh. Kepo itu buat pusing. Kadang istri kita ini suka cerita masalah tetangga. Bilangin, gak usah urusin tetangga. Kita urusin diri kita sendiri aja. Kita aja nih pusing, kita lihat anak kita, lagi kita pusingkan urusan orang lain. Ingat, kalau pengen bahagia, jangan urusin masalah orang lain. Nah, seperti itu dia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Kalau ada tamu datang, silahkan antum muliakan. Tapi ini tamu yang memang ya antum kenal, ya, bukan tamu yang nggak diundang. Jangan sampai nanti tengah malam datang tamu yang nggak diundang, silahkan ambil. Ya jangan, rugi antum. Maksudnya ini ya tamu dari mana lah, memang dia pengen bertamu sama antum, layanin dia. Dari keluarga kita, misalnya dari sahabat kita dan seterusnya. Kemudian di antara ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian berikutnya, hadis yang terakhir. Hadis yang berikutnya sama dengan hadis yang tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, ila aqrabihim baban. Nabi SAW menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW qala li ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga 2 nih ya Rasulullah. Sedangkan yang aku mau kasihkan hadiahnya cuma 1. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban. Hadiahkan hadiah tersebut kepada orang yang paling dekat pintunya dengan rumah engkau. Karena biasanya dia yang sering ngelihat kita bawa barang apa,
kadang juga minta bantuan kita ke dia, kadang kita lagi sibuk anak kita titipkan ke dia misalnya, maka dia yang lebih utama untuk diberikan hadiah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik orang nanti di sisi Allah tabaraka wa taala orang yang paling baik kepada temannya. Maka kita berbuat baik kepada teman kita sekemampuan kita, jemaah. Kita bantuin, kita tolong mereka. Wa khairul jirani indallah, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka sekemampuan kita. Jangan dipaksakan. Apa yang bisa antum bantu, antum bantu. Kemudian apa yang bisa antum lakukan dari kebaikan, antum kerjakan kebaikan untuk mereka. Jelas yang kita harapkan adalah apa? Ridho dari Allahu Jalla Jalaluhu. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Sisa tinggal 7 menit. Faddal, mungkin ada pertanyaan. Nah, faddal. Yang berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang butuh disampaikan. Tadi kita kan nggak boleh mengganggu tetangga. Kalau yang terganggu itu kita. Contohnya yang barusan lewat malam tahun baru, malah kita yang nggak bisa tidur, malah bahkan mengganggu ibadah kita yang harusnya sholat malam. Bisa nggak tidur sampai pagi gitu, terus malah kita yang terganggu gitu. Menyikapinya gimana? Yang kedua, sebentar. Yang kedua ini yang di luar tema. Apa namanya? Mertua sambung itu mahram kita apa bukan? Itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kita dilarang untuk mengganggu tetangga, Ustaz. Tapi sekarang tetangga yang ganggu kita, Ustaz. Kayak gimana ini, Ustaz? Stres kita, Ustaz. Maka awal-awal antum kalau mau beli rumah itu cari informasi tetangga dulu biar lebih aman. Tapi sudah qadarullah, Ustaz. Udah qadarullah, udah beli rumah, ternyata tetangga seperti itu. Oh, ribut, dia muter musik, Ustaz. Bahkan tembok dipukul-pukul, Ustaz. Kayak gimana? Maka di samping itu silahkan antum nasihatin dia mungkin dengan cara yang bagus, afwan, dengan kata-kata bagus. Karena kebanyakan orang ini tidak mau digurui, jemaah. Apalagi kalau dia mungkin umurnya lebih tua daripada kita atau mungkin terlalu egois. Anak-anak pelan-pelan kita nasihatin. Dia mengatakan, afwan, mungkin bisa dengan kata yang bagus. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan antum teriak-teriak, karena teriak-teriak itu tidak menyelesaikan masalah. Antum teriak, weh musik, antum pukul lagi tembok, tambah senang tetangga antum. Tapi kalau antum datang nasihatin dia, ada anak kecil di sebelah, afwan, dan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan dia paham. Kemudian doakan mereka, jemaah, doakan mereka. Karena ingat, doa seorang sahabat atau doa tetangga atau doa orang yang mendoakan orang lain sedangkan dia tidak tahu, itu dimustajabkan. Antum mengatakan, ya Allah, berikanlah dia, mudah-mudahan dia jangan sampai ganggu tetangga. Kemudian yang lainnya. Kemudian berikutnya antum berbuat baik sama dia. Mana sesekali itu kasihkan hadiah. Biar dia sadar ada tetangga di sebelahnya. Biar dia nggak ribut. Datang antum, masya Allah, kasihkan makanan sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti ujung-ujung dia mengatakan, tetangga anda terus ngasihkan anda makanan, masa anda ribut mengganggu mereka dan seterusnya. Itu diantara caranya yang disebut. Tapi kalau tetangga antum nggak mau diatur dan yang lainnya, nggak perlu antum yang marah. Laporin aja ke Pak RT, laporin aja kepada Pak Kadus misalnya, minta bantuan sama mereka, maka itu insya Allah bisa menjadi solusi. Tapi sebelum antum melaporkan mereka, bermuamalah yang baik, kasihkan hadiah. Insya Allah kalau antum sering kasihkan hadiah, dia nggak akan berani ganggu kita, nggak akan berani ganggu kita, walaupun dia preman atau apa. Tapi insya Allah lagi masak enak, alhamdulillah antum datang, alhamdulillah tadi masak enak, masak ini daging ini ada lebih untuk antum. Besok kalau ada kasihkan, kalau nggak ada ya sudah, terus kasihkan dia hadiah. Lama-lama dia nggak akan ganggu kita. Dan itu yang terjadi, yang kita dapati di masyarakat kita, jemaah. Di masyarakat kita seperti itu. Karena kalau antum bentak dia, antum teriakin dia, wallahi dia nggak akan masuk. Terus siapa ini? Dia baru tetangga baru, kita sudah lama di sini, kok dia ngomel-ngomel? Nggak peduli dia. Karena ternyata cara kita ketika mengkritik mereka atau menasih mereka itu salah. Kemudian doakan mereka.
Allah Ta'ala alam sahab, itu mungkin caranya. Kemudian cara terakhir tuh ya tinggal dilaporin sama Pak RT atau Pak RW saja itu, supaya diurus. Kalau sudah berbuat baik antum, sudah nasihatin bagus, sudah doakan enggak berubah, ya sudah, laporin saja. Nah, kemudian yang berikutnya, mertua sambung. Apakah dia mahram? Ada yang bisa jawab? Apakah dia mahram? Kenapa dia mahram cuma? Kenapa dia mahram? Karena istri mertua, maka dia mahram. Gak boleh antum menikahi istri mertua antum. Gak boleh, itu larangan. Maka kita cari posisi jadi anak. Antum kan nikah sama anaknya, ya kan? Otomatis kan nanti bapaknya atau ibunya jadi mahram kita. Nanti ketika dia menikah dengan orang lain, berarti dia adalah suaminya dan dia adalah istrinya. Dan nggak boleh kita menikahi istri bapak kita. Nah, nggak boleh. Atau kalau perempuan, dia nggak boleh menikahi suami dari ibu-ibunya. Maka dia mahram. Dia adalah mahram. Karena kan ada orang, kita punya mertua istrinya 4 misalnya, maka semuanya itu mahram, cuma semuanya mahram. Antum nikah sama anak dari istrinya yang pertama, maka istri kedua, ketiga, keempat itu adalah mahram. Terus bagaimana dengan anak-anaknya itu, Ustadz? Apakah boleh kita gabungkan dengan dia? Kita katakan dia sepupuan apa saudara ke saudara sebapak? Dia saudara sebapak. Kan dia ada 4 orang tuh. Dia nikah dengan satu laki-laki. Kemudian istri pertama punya anak, istri kedua punya anak. Ini saudara tiri apa saudara sebapak? Saudara sebapak, bapaknya satu. Maka antum nggak boleh gabungin 2 orang tersebut, karena dia adalah saudara sebapak. Berarti kalau antum mau nikah, ceraikan dulu dari anak yang pertama, dari istri yang pertama, kemudian nikah ke istri yang kedua. Adapun kalau dia sepupu, boleh. Paham sepupu? Kita kita nikah dengan anak dari bapaknya Muhammad. Ternyata Pak Muhammad ini ada saudaranya namanya Ismail. Nah, Pak Ismail ini juga punya anak perempuan dia. Boleh antum nikah dengan anaknya Pak Muhammad sama Pak Ismail? Boleh? Boleh. Karena mereka berdua itu bukan saudara kandung, tapi dia adalah sepupu. Sepupu itu boleh dengan sepupunya? Boleh. Apalagi kita bukan sepupu dan sepupu. Boleh, silakan, nggak jadi masalah. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Bahkan Nabi SAW pernah nikah dengan sepupunya. Siapa? Zainab. Zainab binti siapa jemaah? Beliau pada itu anak dari bibi Nabi SAW. Menikah. Karena dahulu orang-orang Quraisy itu dia tidak membolehkan nikah dengan sepupu. Akhirnya Nabi nikah dengan Zainab. Tapi awalnya Nabi itu tidak langsung nikah dengan Zainab. Dia dinikahkan dengan Zaid kalau nggak salah, Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid ini adalah anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak angkatnya Nabi. Akhirnya ditawarkanlah Zaid ini ke Zainab ke Zaid. Awalnya Zainab itu nggak mau kepada Zaid, karena kan ya Zaid itu budak, gitu kan. Kemudian dia adalah putri orang Quraisy yang mulia. Tapi Nabi ingin merubah pandangan orang Quraisy. Yang pertama yang mau dirubah pandangan orang Quraisy adalah orang dia memiliki derajat tinggi dengan bawah itu boleh dia nikah, silakan. Sudah. Yang kedua, seorang sepupu dengan sepupunya boleh nikah. Sudah. Kemudian bapak itu boleh nikah dengan istri anak angkatnya. Paham antum? Antum punya anak angkat, dia nikah, kemudian diceraikan sama anak angkat antum. Boleh antum nikahi? Boleh. Karena nggak ada hubungan sama anak angkat, kecuali kalau anak antum jangan. Anak antum nikah, kemudian dia nikah dengan perempuan jadi menantu. Itu nggak boleh. Menantu itu adalah mahram selama-lamanya. Walaupun dia sudah diceraikan sama anak antum, dia tetap mahram antum. Nah, dia tetap mahram. Walaupun nggak punya anak dia. Dari anaknya kita yang nikah, dia nggak ada anak, tapi dia sudah diceraikan. Maka ketika di jalan raya antum lihat dia jalan kaki, bonceng, boleh, mahram itu. Karena nggak boleh kita nikahi, karena dia adalah menantu kita. Dia adalah menantu kita, walaupun dia sudah cerai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain coba? Boleh? Nggak ada?
Nah, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, kemudian memberikan keberkahan dari urusan kita tersebut, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.